ROG Xbox Ally. Ya, betul. Ini adalah konsol yang dikeluarin Asus yang sebenarnya udah bisa dibilang hampir setengah tahun lalu lebih ya. Setengah tahun lebih lah ya, di bulan Oktober. Dan ROG Xbox Ally ini pada saat keluar merupakan sebuah anak tiri. Ya, menurut gue sih ini kayak anak tiri ya. Karena pada saat dia keluar itu banyak handheld PC yang jauh lebih mending dibandingkan ini ya. Kayak contohnya kayak Legion Go S, ada Steam Deck juga yang membuat si ROG Xbox Ally ini kayak terlihat nggak menarik sama sekali. Tapi setelah 6 bulan berlalu, krisis RAM dan SSD menyerang, ROG Xbox Ally ini tiba-tiba menjadi menarik. Ya, menjadi menarik karena kenapa? Kompetitornya pada naik harga dan kita menjadinya lebih susah untuk cari harga baru ataupun harga secondnya jadi kadang lebih naik banget. Dan sebenarnya secara pengalaman gue pakai ini ya, si ROG Xbox Ally ini sebenarnya nggak seburuk itu loh menurut gue. Masih termasuk oke banget ya, walaupun dibandingkan kompetitornya, tapi menurut gue ROG Xbox Ally ini masih memberikan pengalaman yang sangat enak untuk dipakai sebagai sebuah handheld PC. Ya, mungkin itu aja sebuah intronya dari si ROG Xbox Ally. Gua Kelvin dari Teknogeek. Sebelum mulai video ini ya, jangan lupa subscribe dulu sebelum nonton, dan kalau kalian mau beli produknya, gue udah taruh link affiliate-nya buat support channel ini ya, karena ya itu sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Ya, kita langsung aja mulai tentang si ini nih ya. Review dari si ROG Xbox Ally. Tentu sebelum kita mulai ya, kita bahas tentang paket penjualannya sedikit ya. Untuk paket penjualannya termasuk cukup simpel. Ini mirip banget sama ROG Ally yang lama, ROG Xbox Ally X yang dalamnya cuma ada si konsolnya itu sendiri sama ada chargernya ya. Udah itu, kalau kalian masih mau cari stand, nggak perlu khawatir, di ROG Xbox Ally ini dia ada standnya di bagian atas yang udah di-include yang bentuknya plastik simple aja ya. Tapi kalau gue personally gue nggak pakai itu karena gue udah ada docking yang biasa buat pakai UMPC ataupun juga pakai stand lain yang lebih oke untuk dipakai. Oke, untuk awalnya gue langsung aja bahas tentang semua speknya ya, karena ya ini merupakan hal yang mirip-mirip banget sama si ROG Xbox Ally X untuk beberapa hal, tapi kalau untuk jeroannya berbeda dikit. Untuk prosesornya sendiri dia pakai namanya AMD Ryzen Z2A. Ya, ini sekelas apa nanti gua akan jelasin habis ini. Selain itu dia ditemani sama RAM dan storage-nya itu RAM-nya 16 GB, udah pakai LPDDR5, dan storage-nya itu sendiri di 512 GB, udah PCIe 4.0 NVMe yang udah pakai slotnya 2280 ya. Lalu untuk display-nya sendiri dia 7 inch 1080p 120Hz 500 nits, udah support sama VRR. Untuk warnanya sendiri dia cuma ada satu varian ya, warnanya cuma di warna putih aja. Untuk joysticknya sendiri ya diklaim ini punya spring yang lebih kencang ya, yang bisa sampai 5 million cycle, yang walaupun begitu dia sayang sekali belum pakai namanya Hall effect. Dan coolingnya ini dia pakai namanya Improved Zero Gravity Cooling System yang udah pakai dual 77 blade fan sama ventilation lebih gede ya. Oke, sekarang kita bahas bagian bodinya itu sendiri ya. Kalau bodinya menurut gue ini udah enak banget karena dia gripnya juga enak ya. Kalian tau lah ya kalau di ROG Xbox Ally X sama ROG Xbox Ally yang putih ini dia dengan desainnya pakai kayak controller, dan itu tentunya bikin kita nyaman banget untuk pakai session lama ya, karena grip kayak gini tuh ya tentunya bikin natural untuk dipegang. Di bagian belakang ini juga kalian lihat ya ada lekukannya, jadinya kalau dipegang ini udah menurut gua nggak ada masalah sama sekali. Untuk main game-game action session berat itu udah enak, analognya juga di kiri kanan sama di sini. Untuk mencet-mencetnya ya nggak ada masalah sama sekali sih. Abis ini kita langsung bahas tombolnya kali ya. Tapi gue juga mau kasih tau kalau ini beratnya masih termasuk salah satu yang lumayan enteng, itu di 670 gram, karena untuk UMPC sekarang biasanya atau handheld PC biasanya itu udah nyampe ke hampir 800 gram, yang bisa dibilang sebenarnya 700-an gram itu atau 800 gram masih cukup oke ya, tapi itu udah lebih nggak nyaman karena lebih gampang pegel. Ini masih enak untuk dipegang ya beratnya itu, tapi memang beratnya ini ditemani dengan salah satu baterainya yang bisa dibilang belum sayang sekali ini nggak disamain sama kayak ROG Xbox Ally X ya, karena beratnya karena baterainya sendiri kalau dibanding ROG Xbox Ally X itu baterainya 80 Wh, kalau di sini 60 Wh, yang sebenarnya untuk dipakai session lama itu masih enak banget. Nanti gua akan bahas juga pas lagi benchmark tesnya atau game testing, nanti gua juga tes beberapa game itu dia itu maksimal bisa bertahan berapa lama. Nah, kalau untuk tombolnya sendiri menurut gua udah enak ya, analog ada di bagian sisi sini, cuman ini karena gua pakai SteamOS RGB-nya mati ya, dia nggak ada settingan untuk nyalain. Untuk bagian D-pad-nya juga menurut gua udah oke banget ya, nggak ada masalah sama sekali, tapi memang ini persis banget sama si ROG Ally yang putih ya, yang kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau dibandingin sebenarnya itu hampir gak ada bedanya ya, untuk desain tombol, analog, layar, semua sama persis. Bedanya apa? Ya, tombol si Armoury Crest sama tombol select ini ditukar, sama di bagian library sama start ini juga ditukar nih. Dan tambahan yang terbaru ya namanya katanya ROG Xbox Ally X, tentu ada tambahan Xbox button yang kalau di SteamOS itu berguna sebagai Steam button ya. Dan kita lanjut ke bagian kanan yang tadi gue bilang ini mirip banget sama ROG Ally putih, secara desain sama persis, cuma beda tombol start select-nya itu ditukar. Bahkan
speakernya pun juga termasuk sama persis ya. Nanti gue akan kasih lihat nih cuplikannya kalau dibandingin sama si ROG Ally itu seberapa beda jauhnya. Untuk analognya juga sama kayak yang di kiri. Kalau RGB-nya saya nyalain karena di SteamOS. Yang menurut gue menyebalkan adalah ya belum pakai Hall effect untuk analognya. Ini gue nggak tahu kenapa ROG males banget untuk nambahin fitur yang menurut gue cukup penting. Bahkan di UMPC lain sebenarnya itu udah ditambahin ya. Cuman di sini aja gue nggak tahu kenapa mereka nggak mau nambahin ya. Tapi yang di terbaru itu yang ROG X yang anniversary 20 tahun itu kalau nggak salah analognya udah pakai Hall effect. Cuman yang versi ini aja yang kurang. Terus kalau kita lihat detail lagi di sini ada logo si ROG-nya ya. Kalian bisa lihat nih. Mungkin agak kurang jelas ya. Ya ini ROG sama ada logo si apa namanya? Xbox atau apa ya? Ini ada banyak di sini. Biasalah hiasannya si ROG. Ini tulisannya ROG Xbox ya, bener. Ini tulisannya ada tulisan ROG Xbox yang ada banyak banget diulang untuk desainnya. Terus kalau untuk bagian atasnya juga tombol R1 L2-nya juga masih enak dipegang kok. Jadi kalau untuk main-main menurut gua nggak ada masalah sama sekali. Tombolnya udah termasuk enak. Oke, lanjut ke konektivitas. Untuk konektivitas sebenarnya di bagian atas ini udah kasih lihat ya kalau dia ada USB ini bukan Thunderbolt kalau nggak salah. Ini USB 3,2 ya. Jadi belum 4,0 tapi udah dukung sama display output. Untuk dua-duanya ada 3,2. Yang ini tentunya menjadi salah satu problem kalau untuk di ROG Ally lama karena kabel ini cuma ada satu dan satu lagi buat yang outputnya si VGA khususnya si ROG yang kabel khusus itu yang sebenarnya itu hampir susah untuk kepake ya. Terus di bagian atasnya sini juga bentar ya, kita bisa fokus. Nah, ini ada volume up and down, ada lampu indikator sama ada lampu kalau lagi charging. Ini running indikator ya, sebelahnya baru yang baterai karena ada logonya nih. Terus ini ada slot SD card juga kalau mau ditambahin yang sekarang gue juga pakai yang tentunya kalau di ROG Ally yang biasa itu slot SD cardnya udah pasti mati biasanya karena dekat banget sama exhaust dan itu gampang banget kena panas. Ada jack audio dan juga ada fingerprint yang bisa berfungsi juga sebagai power button. Cuma fingerprint kalau di SteamOS nggak berfungsi ya. Terus kalau di bagian belakang sendiri kita bisa lihat ya kalau ini ada exhaust in-house-nya, bukan exhaust-nya itu yang atas nih yang dua ini. Dia bentuknya satu yang ROG, satu yang bentuknya kayak gini aja. Dan ada tambahan 2 tombol makro. Kalau untuk di bagian bawahnya sendiri nggak ada hal yang unik yang bisa dibilang, cuma begini aja. Ya, jadi itu sekilas untuk body dan desain. Kalau untuk masalah tombol-tombolnya menurut gue masih enak dipencet ya. Ya ini, cuma memang agak berisik sih sebenarnya menurut gua. Di padnya kalau di padnya lebih nggak berisik. Ya mungkin kalian bisa dengar sendiri ya. Tapi kalau yang ini lumayan nih. Kalau kita lagi main game fighting atau apa kayaknya lumayan berasa sih berisiknya. Ya mungkin enggaknya kalau orang ke sekitar ya. Kalau kalian sendiri sih main kayaknya nggak bakal berasa. Dan kalau untuk speakernya juga masih sama, dia udah pakai Dolby Atmos, udah dituning lah ya. Dan untuk hasil suaranya bagus ini. Gua nggak tes dari video karena udah nggak ada gua udah pakai SteamOS dan gua malas buka browser ya. Kalian bisa langsung denger aja kalau gua lagi gameplay secara sekilas ya untuk soundnya. Ya, jadi overall kalau untuk masalah body menurut gue udah enak, gripnya sangat mantap, dan ini mirip banget sama ROG Xbox Ally X. Kalau untuk masalah ergonomics udah paling mantap. Nah, untuk layar sendiri, ini adalah hal yang gue udah komplain dari ROG Xbox Ally X yang menurut gue sama sekali nggak ada peningkatan di ROG Xbox Ally ini, ataupun yang warna hitam itu ya. Karena ini persis banget sama si ROG Ally yang biasa. Gue juga ada compare, dan kalau kalian lihat langsung nih, ini kebetulan gue lagi nggak nyalain ya, itu persis banget layarnya, dan black bar-nya juga gede banget, yang gue personally nggak suka ya. Menurut gue mendingan mereka gedein ya sekalian, atau kalau memang layarnya cuma 7 inch ya dibikin bisa lebih compact lah ya, karena black bar ini menurut gue cukup nggak enak di mata ya, walaupun kalau kalian mainin lama-lama kebiasa ya. Cuman itu hal yang sangat sayang sekali nggak di-improve di varian seterusnya ya. Bahkan ini dari ROG Ally yang biasa, kan dia juga ada ROG Ally yang X, itu juga dia sayang sekali nggak di-improve. Tapi walaupun begitu, untuk layarnya menurut gue masih cukup enak dipakai, yang ya sebenarnya bagus, cuman ya sayang banget nggak di-improve kan ya. Nah, untuk OS sendiri juga udah enak ya, karena gue ganti ke SteamOS. Sebenarnya kalau untuk di Windows dia ROG Xbox Ally itu menurut gue udah enak banget, karena kan ada namanya Armoury Crate yang gue udah selalu puji-puji. Emang Armoury Crate-nya Asus itu adalah salah satu bukan OS sih, software pendamping yang terbaik ya. Dan kipasnya juga suaranya nggak terlalu berisik di sini, walaupun dia tadi kelihatannya ini gede ya. Tapi kipasnya kalau kita main full power juga hampir gak ada rasa ya. Jadi SteamOS ya enak lah ya, kita banyak customisasi yang kita bisa lakukan, tentunya dengan download Deki Loader yang kita bisa atur script Steam, Grid DB, mau pakai Deki LSFFG, CSS Loader ya, banyak macam yang kita bisa customize biar dia modelnya berubah jadi kayak gini nih. Terus juga kalau di SteamOS itu untuk performance profile-nya dia ada dua nih, ada 3. Ada low power, balance, sama performance, yang tentunya ya biasanya sih gue pakainya di
performance. Jadi kalau di performance itu baru kita bisa unlock TDP limit. Karena kalau di low power atau balance, TDP limit ini nggak muncul ya. Nih gue langsung tunjukin aja. Yap, nggak ada nih. Jadi memang biasanya gue langsung pakai di performance, dan kalau gue mau limit ke berapa watt ya, tinggal langsung limitin aja ya. Karena limit di sini bisa sampai 4 watt ya. Kalian bisa lihat ya, ini bisa sampai 4 watt. Jadi tentunya kalian bisa hemat baterai banyak banget untuk main game-game enteng. Terus kalau ngomongin settingannya, sebenarnya kalau di SteamOS sudah termasuk cukup stabil ya. Bisa dilihat kalau untuk storage-nya ini kelihatan ya, langsung 512 GB. Terus gue taruh gamenya juga di microSD card yang bisa gue reuse ke SteamOS atau BZ yang lain. Terus selain dari itu kita bisa enable adaptive brightness-nya. Terus kalau nggak salah kita bisa, charging limit juga ada ya. Mungkin yang sangat disayangkan adalah kita nggak bisa setting yang gue udah bilang sebelumnya, RGB light ini kita nggak bisa disable kecuali pakai aplikasi tambahan, baru bisa harusnya. Pakai kayak handheld diamond itu kayaknya bisa membantu deh. Kalau di BZ itu dia pakai handheld diamond. Untuk audio sendiri juga udah terbacanya sebagai Ryzen HD audio controller ya. Jadi ya suaranya udah termasuk cukup oke. Jadi ya itu menurut gua di version 38 ini menurut gua udah bagus banget. Udah banyak support sama handheld yang AMD ya. Kalau yang Intel sih kayaknya bakal support juga, karena di yang latest itu dia udah support sama Intel juga. Terus yang mungkin salah satu yang kita bisa adalah kita play nih. Nah, logonya Legend GoS ya. Tapi itu minor lah, itu nggak penting-penting banget. Itu aja sih. Jadi kalau ngomongin soal software, menurut gua udah nggak ada masalah sama sekali. Kita bisa atur TDP-nya sangat nyaman untuk di sini ya. Tapi kalau kalian mau stay di Windows juga menurut gua masih oke, karena nanti gue juga akan tes kalau untuk beberapa game Windows ya. Kalau misalkan kayak main game-game yang ada anti-cheat, atau misalkan kayak main Homecast Star Rail, apalagi ya NTA, itu juga bisa, tentunya masih bisa dimainin di Windows dengan performance-nya Z2A. Nah, tadi kan kalau gue ada bahas tentang SteamOS-nya ya. Memang kalau kita pakai di Windows ya sebenarnya itu udah enak, dan dia juga udah dukung sama namanya Xbox Full Screen Experience ya. Kalau itu gue udah jelasin banyak di ROG Xbox LX, yang kalian mungkin nanti bisa nonton aja reviewnya si ROG Xbox LX ya, yang kayak udah bulan Oktober nanti gue akan review ulang kali ya, karena gue juga lagi beli lagi tuh si ROG Xbox LX. Nah, gimana kalau untuk masalah comparison? Ya betul, ini kita akan bahas aja langsung kayak dari ROG Ally, ROG Ally X, ROG Xbox LX, sampai ROG Xbox LX yang ini. Nanti ini ada grafiknya, kalian bisa lihat. Sebenarnya secara comparison menurut gue perbedaan paling besar adalah di baterainya ya, yang sebenarnya sayang sekali ya di ROG Xbox LX ini malah mengalami penurunan dibandingkan sama si ROG Ally X, yang kalau di ROG Ally X itu sebenarnya udah diimprove ke 80 watt hour ya. Gue punyanya yang putih, yang gue sebel banget nggak lama mereka rilis varian di refresh-nya yang punya baterai lebih gede. Terus perbedaan yang paling lain ya paling masalah ergonomik, dan paling USB Type-C yang 3,2 ya. Kalau di varian ROG Ally itu kan dia cuma punya satu, sama satu lagi itu dia pakai namanya XG Mobile, yang tadi gue agak bingung nama sebutnya ya, karena gue jarang tahu tentang produknya XG Mobile ini. Tapi kalau di ROG Ally X itu udah support sama USB 4 Type-C ya. Yang ini kalau ini sih sebenarnya portnya persis banget sama di ROG Xbox LX, tapi ya si ROG Xbox Ally yang putih ini, bukannya X ya, sorry. Yang tanpa X ini ya kayak anak tiri lah ya. Menurut gua langsung aja kasih sama persis lah. Gua nggak tahu kenapa mereka pelit banget untuk pakai ini. Sama kalau untuk masalah cooling ya, perbedaannya ya coolingnya itu dia lebih improve, dan gua jujur super senang dengan kipasnya ya. Di ROG Xbox LX juga gue bilang kalau ini salah satu handheld PC yang punya kipas yang paling adem. Kalaupun di mode turbo nggak seberisik itu, dan di sini juga sama banget ya. Apalagi di sini kalau untuk masalah powernya itu dia maksimal bisa sampai 20 watt ya. Jadi untuk main game apapun menurut gua kipasnya adem-adem aja. Kalian nggak akan berasa kalau ini main handheld PC yang biasanya suaranya berisik banget. Nah, mungkin ini adalah hal yang kalian tunggu ya. Gua mau bahas tentang masalah prosesornya yang pakai Z2A. Yang kalau sebenarnya secara grafik ini di antara Z2 family ini merupakan varian yang paling terendah. Ya, di atasnya itu dia baru ada si Z2 Go ya, nggak salah namanya. Pokoknya yang dipakai di Legend GoS itu jauh lebih baik dibandingkan pakai Z2A, karena Z2 Go itu punya ya core-core-nya dan lain-lainnya jauh lebih bagus lah ya. Baru di atasnya itu ada Z1 Extreme yang di sini sebenarnya namanya Z2, tapi sebenarnya Z2 itu setara sama Z1 Extreme ya. Ini gue juga udah bahas juga sih waktu gue ROG Xbox LX. Baru di atasnya lagi dia ada Z2 Extreme yang biasa, dan paling top tier ada Z2 Extreme AI yang dipakai ROG Xbox LX. Ya, jadi memang kalau
secara grafik sih memang agak menyedihkan, tapi kalau kita comparein sebenarnya tuh dia setara apa sih? Dia tuh sebenarnya mirip sama Steam Deck, tapi dia punya tuningan core yang lebih gede, yang tentunya bikin performanya jauh lebih baik lah ya. Nggak jauh juga sih. Mungkin peningkatannya sekitar 20% sampai 30% dibandingkan sama Steam Deck ataupun Steam Deck OLED lah ya. Ya kalau dibandingkan sama Steam Deck ataupun Steam Deck OLED ya, ini punya layar yang lebih gede di 1080p yang tentunya melepas limitasi yang ada di Steam Deck juga ya. Jadi yang biasanya terbatas kalau untuk main game hanya bisa di 720p. Walaupun kalau contoh di Steam Deck OLED itu punya layar yang lebih bagus ya. Jadi untuk beberapa game menurut gue masih playable banget 1080p di sini. Ya temen kalian mesti setting-setting lah ya. Nanti gue akan bahas juga tentang benchmark datanya. Tapi sebenarnya mostly kalau game terlalu berat, gue juga sarankan main di 720p terus nyalain aja FSR-nya dari sistem OS ya. Kalau gue di sini kan pakai Steam OS, itu ada cara buat nyalain si FSR-nya ya. Jadi singkatnya ya ini Steam Deck tapi jauh lebih baik dikit lah ya. Dan ini tentu hal yang paling menarik apa? Ya dia official, yang tentunya Steam Deck itu udah nggak official di sini dan dia rilis sudah cukup lama ya, kayak hampir 4 tahun atau 3 sampai 4 tahun lah ya. Yang tentunya namanya barangnya nggak ada yang produksi yang baru ya, pasti lama-lama akan mencapai umurnya juga karena dia udah umur 4 tahun lah ya. Jadi kalau ROG Xbox L ini ya keuntungannya karena dia baru rilis tahun lalu, dan untuk support garansinya juga masih lama ya, karena garansinya dari si ROG Xbox L ini juga 2 tahun. Nah terus langsung aja kita bahas tentang apa ya, tentu tentang performance sama baterai usage itu seberapa bagus sih dia walaupun baterai 60 watt. Ini langsung aja gue mulai dari yang pertama itu di Trails from Zero ya. Kalau di mode Windows itu sendiri dia kalau kita pakai mode silent atau mode 10 wattnya itu di settingan 720p itu baterainya berkurang 12%, tapi walaupun begitu dia masih bisa 120 fps ya, karena Trails from Zero itu juga nggak terlalu makan baterai banyak ya. Tapi kalau kita misalkan pakai itu di Steam OS itu dia berkurangnya cuma 7%, dan ini karena kenapa? Karena kita bisa set di 5 watt aja. By the way tadi berkurang persentasenya itu di 30 menit ya. Jadi selama 30 menit itu perbedaannya cukup jauh karena bisa hampir setengahnya bisa dibilang. Lalu lanjut ke Hades. Kalau di Hades itu sendiri kalau kita main di Windows selama 30 menit itu berkurangnya 10%. Ini gue pakai resolusinya di 720p dan FPS itu dapat di kisaran 49 sampai 58 ya. Tapi kalau lagi di mode silent ini sebenarnya Hades kalau di Windows itu suka dapat minor lag ya, yang sebenarnya cukup menyebalkan dan bahkan nggak bisa nyampai 60 fps. Sedangkan kalau kita mainin di Steam OS selama 30 menit berkurang baterainya sama di kisaran 10%, tapi FPS-nya ini baru mantap nih. Kalau kisaran itu di 95 sampai 100, dan kadang-kadang kalau lagi live scene atau lagi nggak banyak animasi itu bisa sampai 120, dan kalau lagi banyak battle-nya atau animation yang lagi di field-nya itu banyak banget, itu dia kisarannya bisa drop ke 78, yang tentunya ini masih sangat nyaman banget dong. Lalu lanjut ke Resident Evil 2. Di sini settingannya gue taruh sama rata di presetnya balance, tapi teksturnya gue naikin ke 2 GB ya. Gue testing di Windows sama Steam OS itu ada 2 mode, ada mode 10 watt sama mode turbo. Kita mulai dulu dari mode Windows. Kalau Windows itu sendiri kita main di mode silent atau 10 watt itu berkurangnya sebenarnya cuma di 15% aja. Ini settingannya 720p ya kalau gue main di yang 10 watt, karena kalau 1080p itu dia nggak sanggup. Itu FPS-nya masih cukup oke banget, dapat di 70 sampai 80 fps, dan kalau lagi live scene itu bisa dapat di 90 sampai 100 fps. Lalu kalau kita pakai mode turbo atau 20 watt atau 25 watt ini di Windows selama 30 menit berkurangnya 30%, dan FPS itu dapat di 56 sampai 65, dan di live scene itu bisa dapat 80 sampai 85 fps ya. Jadi sebenarnya kalau untuk performa Windows sendiri menurut gua udah cukup oke. Langsung aja kita pindah ke Steam OS. Kalau di Steam OS itu sendiri kita Resident Evil 2 di mode 10 watt selama 30 menit ya baterai sama berkurang 15% aja ya kisarannya. Jadi masih sama persis, dan FPS-nya juga sama di 71 sampai 88 ya. Ada peningkatan sedikit sekitar 10%, dan kalau lagi live scene itu dia sebenarnya persis ya 90 sampai 99 fps. Jadi memang kalau untuk beberapa game itu dia performanya nggak bisa meningkat karena kenapa ya? Z2A emang sebatas itu aja sih untuk performanya, kayaknya memang sangat disayangkan. Terus kalau kita pindah ke mode 1080p di settingan turbo di Steam OS itu berkurangnya sama juga di 30%, dan untuk live scene-nya itu 80 sampai 85 fps, dan kalau FPS itu normalnya 60 sampai 70 ya. Ada sedikit peningkatan sekitar 10% kalau untuk main di 1080p ya. Jadi kalau untuk performa sebenarnya di SteamOS itu lebih mengurangi stuttering aja. Kayak contohnya tadi kan sebelumnya di Hades itu dia ada minor stuttering yang cukup mengganggu. Tapi kalau di SteamOS itu dia jauh lebih enak, jarang ada stuttering ya, karena di Linux itu sendiri juga lebih bagus ya untuk optimisasinya dibandingkan Windows. Lanjut dulu kalau kita main game-game yang ada di Windows aja. Ini contohnya kayak main HSR, itu gue taruh di mode turbo, settingannya di medium, dan gue main di 720p itu dapatnya 39 sampai 55 fps. Lalu kalau main NTA di mode turbo kita settingannya smooth 720p itu masih bisa lebih dari 60
dong. Dia dapat 64 sampai 78 fps. Walaupun begitu, ini kita mesti nyalain dulu FSR-nya ke quality sama frame gain-nya itu dinyalain ya. Lalu lanjut ke Trails Through Daybreak 2 ya. Gua kalau main di settingan Windows itu gua taruh di turbo mode semua dan gua taruhnya di 1080p ataupun 720p ya. Karena kalau kita main di silent ataupun di mode yang tengahnya, gue lupa namanya balance atau performance ya, itu sayang sekali dia suka ada minor stuttering kalau di Trails Through Daybreak. Dan settingan ini gue taruh di grafik presetnya di performance ya. Untuk di settingan 720p itu bisa dapat di 78 sampai 85 fps, sedangkan kalau di 1080p itu dapatnya di 36 sampai 45 fps. Jadi memang kalau lompat ke 1080p ini penurunannya lumayan jauh ya. Ya memang Trails Through Daybreak 2 ini menurut gue optimisasinya kurang bagus. Lanjut kalau kita mainin di SteamOS, nah SteamOS ini baru kita bisa mainin di mode 10 watt aja. Kalau kita mainin di settingan performance juga itu di 720p, dapat di kisaran 70 sampai 85 fps ya. Jadi ini sebenarnya masih sama persis, tapi di Lysin-nya sendiri itu ada peningkatan, dia bisa nyentuh sampai 100 fps. Sedangkan kalau kita mainin di 1080p itu di mode sama 10 watt itu dapatnya kisaran di 40 sampai 65 fps, dan di Lysin itu bisa sampai 80 fps. Jadi ini baru kelihatan peningkatannya lumayan jauh dibandingkan kita main di Windows kalau untuk Trails Through Daybreak. Dan kalau kita mainin di turbo ini baru mantap banget ya. Di turbo itu 720p dapat di 82 sampai 98 fps ya. Ini peningkatannya lumayan di sekitar 10% ya. Tadi gue sebelumnya kayak salah bilang ya. Kalau itu salah, mode 10 wattnya aja bahkan bisa hampir mendekati sama si turbonya di Windows. Jadi peningkatannya sangat lumayan jauh di sini kalau untuk 720p. Di 1080p itu bisa dapat 48 sampai 60 fps ya. Jadi peningkatannya lumayan tinggi, itu hampir 20 ataupun 30% ya. Lalu lanjut ke Trails in the Sky First yang remake, itu settingannya gue taruh di low dan FSR-nya 85% ya. Dan ini resolusinya gue taruh di 1080p semua. Kalau di mode 10 watt dan ini gue mainnya cuma di SteamOS aja ya, itu selama 30 menit berkurang 17% dan FPS-nya dapat di kisaran 28 sampai 40 ya. Dan ini suka ada stuttering dikit lah ya. Jadi kalau untuk 10 watt gue jujur nggak terlalu sarankan kalau mainnya di 1080p. Sedangkan kalau kita tingkatkan ke turbo, baru dia FPS-nya bisa nyentuh 38 sampai 45% ya. Lalu lanjut di Cyberpunk 2027, di sini gue settingannya bakal taruh di Windows itu semuanya turbo ya, dan settingannya di Steam Deck. Kalau untuk frame gain-nya mati, ini di 720p itu dapat di 31 sampai 33 fps. By the way, ini FSR-nya performance ya. Dan kalau kita tingkatin resolusinya ke 1080p itu dapat di 28 sampai 32 yang jujur udah jelas ini kurang nyaman banget kalau kita mainin di Windows. Dan kalau kita nyalain frame gain-nya di 720p itu meningkatnya 48 sampai 51, sedangkan 1080p itu 46 sampai 51. Tapi dengan catatan kalau main di Windows itu suka ada stuttering karena kan base FPS itu biasa kalau di bawah 30 itu udah kurang nyaman banget di frame generation yang membuat dia kurang smooth untuk dimainin. Lalu kalau kita pindah ke SteamOS itu dengan frame gain-nya mati dulu di 720p dapat di 50 sampai 57 fps, sedangkan di 1080p itu dapat di 30 sampai 37. Ini sama modenya gue taruh di mode maksimal di turbo atau 20 watt. Lalu kalau kita nyalain frame gain-nya itu kalau di 720p bisa dapat di 69 sampai 80 fps, sedangkan 1080p-nya dapat di 39 sampai 57. Yang sebenarnya sama di 1080p ini karena base FPS-nya kurang tinggi, itu kurang enak untuk nyalain frame gain-nya. Menurut gua matiin aja main di itu udah dapat di yang cukup oke juga kok sebenarnya, FPS-nya di 30 sampai 37 fps. Lalu lanjut ke Stellar Blade. Di Stellar Blade ini sama, gua main di Windows itu kalau taruh di mode 10 watt di 720p dapat 47 sampai 55 fps. Ini by the way semuanya settingannya FSR-nya balance dan frame gain-nya itu dinyalain ya. Lanjut kalau kita mainin di turbo 720p baru dapat di 79 sampai 85 fps, sedangkan di 1080p itu dia 49 sampai 56. Yang jelas di 1080p itu udah kurang nyaman walaupun dia secara frame gain dinyalain itu dapatnya 4956 ya. Lalu kita pindah ke SteamOS di mode 10 watt. Kalau kita main 720p itu dia dapatnya ini by the way frame gain-nya gue matiin ya, dapatnya di 24 sampai 40 fps dan suka ada stuttering. Jadi memang si Stellar Blade ini cukup high demand power ya. Jadi kalau untuk 10 watt gue tidak sarankan, menurut gue tingkatkan aja langsung ke turbo ya, dan di turbonya baru jauh lebih nyaman ya. Kalau kita main di 720p ini frame gain-nya mati aja dapat di 78 sampai 90 fps, sedangkan di 1080p itu dapatnya di 47 sampai 55. Jadi ini kelihatan banget penjomplangannya ya, karena kalau di Windows itu butuh frame gain buat menyamai di SteamOS ya. Jadi itu sekian untuk Stellar Blade. Dan terakhir gua tes satu game yang cukup berat, yaitu adalah apa? Monster Hunter Wilds. Monster Hunter Wilds di mode settingannya itu gua taruh di lowest
FSR-nya gue juga taruh di ultra performance. Itu kalau di SteamOS aja ya. Ini karena kalau di Windows itu udah terlalu berat, jadi gue tidak sarankan. Itu di 1080p itu berat banget. Dia bahkan di under 30 fps atau cuma dapetnya di 22 sampai 29 fps aja, yang sudah jelas ini cukup menyedihkan ya. Sedangkan kalau kita turunin di 720p baru bisa playable, tapi ini udah FSR-nya ultra performance ya. Jadi ini 720p-nya menurut gue udah burik banget. Tapi kalau kalian nyari gameplay yang penting bisa battle, bisa hunting, menurut gue cukup oke karena masih dapet di 34 sampai 40 fps ya. Jadi itu dia benchmark semua game ya. Semoga cukup puas. Semoga gue takutnya ada salah baca ya. Semoga yang gue bacain itu udah bener semua, yang gue udah data sendiri selama pengetesan gue yang sangat lama. Terus gimana kalau kita mau jadiin dia sebagai docking ke TV ya? Tentunya bisa ya, karena udah dukung USB 3,2 yang udah dukung display out. Kalian tinggal colokin aja. Mau pakai docking yang udah ada HDMI-nya juga boleh, atau kalau gue contohin sendiri sekarang itu pakai di monitor OLED gue sendiri, itu langsung aja colok kabel Type-C to Type-C dan dia bisa langsung display out ya. Jadi untuk pengalaman docking selama gue mainnya ya cukup oke aja ya. Tapi saran gue, kalau monitor kalian resolusinya lebih tinggi dari 1080p, ya jangan lebih dari itu. 1080p udah batas banget. Bahkan sebenarnya kan untuk beberapa game aja kita settinginnya harus main di 720p. Jadi kalau untuk performance docking sebenarnya gue tidak terlalu sarankan, karena di 1080p aja dia kurang bisa menjaga performance-nya ya. Dan kita bahas tentang yang terakhir, yaitu adalah harga dan garansi. Gue sebutin dulu. Kalau garansi tadi gue udah sebut juga ya. Kalau garansi dari Asus sendiri itu bisa sampai 2 tahun, dan kalian bisa klaim yang tentunya Asus sudah banyak cabangnya yang udah jelas lebih mudah lah ya dibandingkan yang lain. Kayak contoh GPD yang merek-merek keluar itu agak susah. Untuk harganya sendiri, ini adalah salah satu handheld yang harganya tidak meningkat ya. Ini harganya masih stay di 9.999.000 atau anggapnya 10 juta lah ya. Dan kalau diskon itu sendiri dia bisa dapat di 9 juta atau 8,5, kayak 8,5 udah susah ya. Dan ini adalah salah satu konsol yang tidak naik harga, atau handheld PC yang tidak naik harga, karena kawannya sendiri atau lawannya ya, bisa dibilang bukan kawan sih, Legend Go S sudah hilang peredarannya, tidak ada stok baru lagi kalau gue cari di yang Z2 Go-nya. Steam Deck juga harganya meningkat, udah nyentuh 10 juta lebih, yang sebenarnya sayang banget untuk kalian beli ya. Walaupun sebenarnya secara performance Steam Deck itu lebih mantap, udah layar OLED, tapi ya kalian harus sadar kalau ini udah mesinnya udah mesin tahun lalu, atau kalau kalian cari second sebenarnya bisa dapat lebih murah ya. Tapi tentunya itu adalah ya resiko kalian harus pinter-pinter juga kalau cari barang second. Oke, jadi itu dia review singkat, nggak singkat juga sih, si ROG Xbox Ally. Ya, secara pengalaman gue tentu ini sangat menyenangkan, gue suka banget, gripnya enak, layarnya tentu masih enak dilihat walaupun memang border hitamnya sangat gede ya. Atau kalian bisa juga ganti ke SteamOS buat dapat baterai life yang jauh lebih baik, performance yang lebih oke, yang minor stuttering dibandingkan Windows, walaupun sebenarnya di Windows itu sendiri ada Armoury Crate yang sebenarnya secara performance udah oke banget. Nah, opsi lain yang menurut gue cukup menarik adalah si ini nih, ROG Ally yang putih. Yang ini tuh masih banyak banget di pasaran dan harganya juga termasuk lumayan murah ya. Dan kalian harus tahu sendiri juga kalau ini Z1 Extreme atau setara sama Z2 biasa yang performanya jauh lebih kencang. Untuk 1080p juga mantap banget. Tapi ya kalian harus tahu kalau ini sebenarnya tidak banyak juga kelemahannya. Kayak contoh slot SD card-nya udah pasti itu akan rusak karena deket banget sama exhaust-nya. Udah itu port USB-C-nya itu cuman ada satu, yang juga bisa dibilang ini cukup menyebalkan. Dan yang terakhir adalah baterai life-nya yang sangat parah, 40 Wh, yang bahkan itu di under 1 jam udah habis. Ini berat banget sama si GPD Win Mini 2025 yang gue udah review sebelumnya. Jadi ya itu kalian tinggal tentuin aja pilihannya. Menurut gue ini kalau kalian cari yang baru dan masih garansi ya lumayan lama ya, ini salah satu yang menarik dan performanya masih cukup bagus kalau ya. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, kalau nggak suka boleh dislike ya. Kalian juga bisa cek video lain-lainnya ya, review udah banyak banget. Mungkin gue juga akan bahas nih review si ROG Ally ya. Untuk link pembeliannya juga gue taruh di bawah. Dan ya kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Gue Kelvin dari Teknogeek pamit dulu ya, bye.